Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak Anda terfikir, siapa sebenarnya diri Anda? Maksud saya, di sebalik semua nama, gelaran, dan peranan yang kita pegang setiap hari, kita sibuk jadi anak, jadi ibu bapak, jadi pekerja, jadi kawan. Tapi, siapa saya yang sebenar di tengah-tengah semua ini? Kita gali lebih dalam. Ramai orang cakap, just be yourself atau jadilah diri sendiri. Bunyinya mudah kan? Tapi, macam mana nak jadi diri sendiri? Kalau kita sendiri pun tak pasti siapa diri kita. Inilah persoalan besar yang sering kita abaikan dalam kesibukan hidup. Kita lebih fokus pada apa yang orang lain mahu kita jadi. Sehingga kan suara hati kita sendiri semakin tenggelam. Mengenal diri bukan proses sehari dua, ia satu perjalanan sepanjang hayat. Langkah pertama yang paling penting ialah kesadaran. Sedar dan terima yang kita nih unik. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sama macam kita, dengan gabungan pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang sama. Jadi, kenapa kita perlu bersusah payah untuk jadi macam orang lain? Coba kita mulakan dengan sesuatu yang mudah. Ambil sedikit masa setiap hari untuk duduk diam seorang diri. Tak perlu lama, 5 hingga 10 menit pun dah cukup. Dalam masa tuh, jangan main telepon, jangan buka TV, cuma duduk dan dengar. Dengar apa yang pikiran Anda coba sampaikan. Apa yang Anda rasa? Gembira, sedih, risau. Jangan hakimi perasaan tuh, cuma perhatikan sahaja. Ini namanya latihan mindfulness atau kesadaran diri. Seterusnya, Kuba kenal pasti apa yang benar-benar membuat Anda gembira. Bukan perkara yang sepatutnya membuat Anda gembira, tapi yang betul-betul datang dari hati. Mungkin Anda suka melukis, tapi dah lama tak sentuh berus. Mungkin Anda suka berkebun, tapi rasa tak ada masa. Atau mungkin Anda cuma suka duduk di kedai kopi sambil tengok orang lalu lalang. Apapun ia, walau sekecil manapun, itulah sebisen-sebisen identiti Anda. Coba luangkan sedikit masa untuk buat perkara-perkara ini. Ia seperti memberi makanan kepada jiwa Anda. Jangan takut untuk mencoba benda baru. Kadang-kadang, kita tak tahu pun kita suka sesuatu, sehinggalah kita mencobanya. Masuk kelas memasak, belajar bahasa baru, sertai klub mendaki. Setiap pengalaman baru adalah peluang untuk kita kenal sisi lain diri kita yang mungkin tersembunyi selama ini. Proses ini juga akan mengajar kita tentang kekuatan dan kelemahan kita. Dan bercakap tentang kelemahan, terimalah ia seadanya. Tiada manusia yang sempurna. Kita semua ada cacat celah. Daripada coba sembunyikan atau nafikan kelemahan kita, lebih baik kita akui dan belajar untuk hidup dengannya. Atau mungkin, coba perbaikinya sedikit demi sedikit. Menerima ketidaksempurnaan adalah satu langkah besar ke arah menerima diri kita seutuhnya. Satu lagi aspek penting dalam perjalanan ini, ialah hubungan kita dengan orang lain. Coba perhatikan. Siapa di sekeliling Anda yang membuat Anda rasa selesa untuk jadi diri sendiri? Siapa yang sentiasa menyokong dan tidak menghakimi? Hargailah orang-orang ini. Mereka adalah sistem sokongan Anda. Sebaliknya, jika ada orang yang sentiasa membuat Anda rasa perlu berpura-pura atau rasa rendah diri, mungkin sudah tiba masanya untuk kita wujudkan sedikit jarak. Persekitaran yang positif sangat penting untuk pertumbuhan diri. Coba tulis jurnal. Ya, macam zaman sekolah dulu, tulis apa sahaja yang terlintas di pikiran. Impian Anda, ketakutan Anda, apa yang terjadi hari ini, apa yang Anda syukuri. Menulis adalah satu cara yang sangat berkesan untuk kita faham corak pemikiran dan emosi kita. Bila kita baca balik apa yang kita tulis, kadang-kadang kita akan terkejut. Rupanya ini yang aku rasa selama ini. Satu lagi cabaran besar ialah membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih-lebih lagi di zaman media sosial nih, kita nampak kawan-kawan melancong ke tempat hebat, dapat kerja bagus kawin, kita mula rasa, kenapa hidup aku tak macam tuh? Ingat, apa yang kita nampak di media sosial hanyalah sebahagian kecil dari cerita penuh. Selalunya bahagian yang paling indah sahaja. Perjalanan hidup setiap orang berbeza. Fokus pada laluan Anda sendiri. Raihkan kejayaan kecil Anda. Walau sekecil manapun, ia kelihatan. Dan yang paling penting, bersabarlah dengan diri sendiri. Proses mengenal diri ini ada naik turunnya. Ada hari kita rasa sangat jelas tentang siapa diri kita, dan ada hari kita rasa keliru semula. Itu normal. Anggaplah ia sebagai satu pengembaraan yang menarik. Setiap liku, setiap cabaran adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru tentang insan yang paling penting dalam hidup Anda, yaitu diri Anda sendiri. Apabila kita mula selesa menjadi diri sendiri, satu keajaiban akan berlaku. Kita akan mula menarik orang
dan peluang yang sejajar dengan nilai sebenar kita. Kita tak perlu lagi memakai topeng untuk diterima. Kita akan rasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih bahagia. Kehidupan akan rasa lebih bermakna sebab kita hidup secara asli, bukan sebagai salinan orang lain. Jadi, persoalan saya untuk Anda hari ini. Apakah satu langkah kecil yang Anda boleh ambil selepas menonton video ini untuk mulai mengenali diri Anda dengan lebih baik? Mungkin dengan mencoba hobi baru? Atau mungkin dengan meluangkan 10 menit untuk duduk diam? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya suka untuk membacanya. Perjalanan untuk menjadi diri sendiri adalah hadiah terbaik yang boleh kita berikan kepada diri kita. Ia bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi jujur dan asli. Terima kasih karena sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi dengan kawan-kawan, dan langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan seperti ini. Ingat, Anda hebat seadanya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.